Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel yang membahas tentang masalah-masalah pendidikan dan psikologi. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita tentang anak malas belajar. Itu. Ada pertanyaan yang masuk di sini baik dari orang tua maupun dari siswa. Bapak, bagaimana anak saya malas belajar? Dia hanya semangat di mata pelajaran tertentu dan tidak suka di mata pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ada yang tanya yang lain, bagaimana saya malas belajar? Seperti yang sudah saya sampaikan di channel sebelumnya, di video-video sebelumnya, bahwa anak malas belajar sebetulnya tidak ada anak malas belajar. Yang ada adalah anak itu malas belajar di tempat tertentu dan di saat tertentu. Tidak ada anak yang malas belajar. Dia misalnya suka matematik tapi dia tidak suka olahraga. Dia suka bahasa Inggris tapi dia tidak suka mungkin mata pelajaran yang lain. Artinya dia hanya malas di pelajaran-pelajaran tertentu. Atau di momen tertentu. Dia tidak suka pelajaran bahasa Inggris di sekolah tetapi dia semangat untuk les bahasa Inggris. Artinya tidak ada anak malas belajar. Lalu bagaimana pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang malas belajar itu? Pak, saya malas belajar. Atau orang tua bertanya, Bapak, bahwa anak saya malas belajar. Anak yang malas belajar itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bahwa dia malas belajar karena memang itu bukan minat bakat dia. Misalnya seperti ini. Seperti yang sudah saya terangkan juga sebelum-sebelumnya bahwa manusia punya 9 kecerdasan. Dan kita hanya memiliki 4 kecerdasan. Artinya apa? Artinya yang 5 itu bukan milik kita. Sehingga pelajaran-pelajaran tertentu sangat mungkin 5 yang bukan milik kita. Sehingga kita malas belajar. Kita tidak suka itu. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa yang dibakati itulah yang diminati. Artinya apa? Artinya apabila itu tidak dibakati sangat mungkin dia tidak minat. Sangat mungkin akhirnya dia malas belajar di tempat itu. Tetapi pertanyaannya mungkin yang bisa kita ajukan adalah apakah benar bahwa itu bukan bakat minat dia? Nah, selain tes bakat minat, kita bisa lihat. Kalau misalnya seorang anak itu mungkin di sekolahnya pelajaran-pelajaran umumnya bagus, materi tertentu tidak bagus atau dia tidak suka, kemudian dia sudah mencobanya, kemudian dia tetap tidak mampu, maka kita bisa sedikit banyak simpulkan bahwa memang itu bukan bakat minat dia. Saya berikan contoh diri saya sendiri. Saat saya sekolah di SMA, saya termasuk anak yang cukup baik saat sekolah. Tetapi ada mata pelajaran tertentu, misalnya waktu itu pengalaman saya adalah pelajaran proyeksi, menggambar proyeksi yang itu akan mengarahkan kita untuk menjadi seorang arsitek. Ada ekstrakurikuler mata pelajaran itu di SMA saya waktu itu. Pelajaran yang lain saya oke. Bagus, tapi hanya pelajaran itu saya sangat sulit. Dan saya sudah berusaha sedemikian rupa, tetap tidak mampu dan tetap tidak bisa. Sehingga seperti yang kita tahu bahwa karena saya berupaya sedemikian rupa untuk mata pelajaran itu, maka seringkali mata pelajaran yang lain justru akan tertinggal. Yang menjadi masalah, kalau misalnya saat hari Senin itu ada ujian, kebetulan saya punya PR menggambar itu yang harus dikumpulkan hari Senin, sementara hari Minggu saya kerjakan dan saya tidak mampu mengerjakan itu, kesulitan, maka ujian evaluasi hari Senin juga akan terbengkalai. Inilah problemnya. Mungkin kita sering mendengar bahwa ada cerita bagaimana bebek, kucing, dan anjing dengan bakat minat yang berbeda dievaluasi dengan evaluasi yang sama. Saat evaluasinya berenang, maka bebek yang paling canggih, yang paling hebat. Saat memanjat, kucing mungkin yang paling hebat
dibandingkan anjing dan bebek. Tetapi saat berlari mungkin anjing yang paling hebat. Tetapi kalau evaluasinya sama dan mereka harus mampu semuanya, maka saat kucing belajar berenang dan dia terlalu capek, maka saat dia memanjat dia mungkin akan mengalami penurunan kemampuan. Saat bebek itu belajar memanjat dan dia paksakan dirinya untuk memanjat, akhirnya dia mungkin luka-luka dan lain-lain. Saat dia harus berenang, maka renangnya akan mengalami penurunan kemampuan. Inilah problemnya apabila kita memaksakan pelajaran-pelajaran tertentu, materi-materi tertentu yang memang itu bukan bakat minat kita dan kita harus di sana. Ini. Nah, jadi kita perlu tahu apakah itu pertama kita malas karena bukan bakat minat kita atau kita malas karena memang kita punya kemalasan tertentu. Nah, untuk mengetahui apakah kita malas karena bakat minat kita atau bukan tadi. Kalau memang kita yang lainnya oke, yang lainnya bagus, hanya mata pelajaran tertentu, hanya materi tertentu yang kita tidak sukai, dan kita sudah berupaya di sana, dan tetap tidak bisa, sangat mungkin itu adalah bukan bakat minat kita. Dan untuk memastikan itu maka ada tesnya. Tes minat bakat. Itu. Saya seringkali juga memberikan tes-tes itu di beberapa sekolah dan di beberapa anak yang diminta oleh orang tuanya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah dia malas karena itu bukan bakat minat dia. Kemudian yang kedua adalah dia malas karena memang pisaunya tumpul. Artinya seperti ini. Seringkali anak-anak saat belajar di awal, dia tidak bisa. Dia tidak mampu, dia mengalami kesulitan. Sehingga dia akhirnya malas belajar materi itu. Sebetulnya dia tidak mampu itu bukan karena bakat minat dia. Dia tidak mampu itu karena pisaunya tumpul. Artinya apa? Maksud pisau tumpul di sini adalah bahwa karena mungkin misalnya di SD dia tidak pernah belajar matematika, lalu dia masuk di SMP dan dia harus belajar matematika dan dia baru berupaya belajar matematika, maka pisaunya menjadi tumpul. Karena jarang digunakan. Saat pisaunya tumpul dan itu digunakan untuk memotong, maka akan mengalami kesulitan. Dan biasanya anak-anak merasa bahwa dia kesulitan untuk memotong, dia kesulitan untuk mempelajari itu, dan akhirnya minatnya turun. Secara psikologis, sesuatu yang tidak mengenakkan, dia ingin menghindari. Sesuatu yang membuat dia nikmat, sesuatu yang membuat dia enjoy, dia akan mengulangi perilaku-perilaku itu. Saat dia misalnya pelajaran tertentu di SMP dan dia mencoba awal dan nilainya kurang baik atau mengalami kesulitan, maka dia akan mundur. Dia tidak suka itu. Akhirnya dia malas. Malasnya bukan karena bakat minat dia, tapi malasnya karena memang awalnya pisaunya sudah tumpul. Nah, caranya gimana? Kalau pisau itu digunakan terus-menerus, maka akhirnya akan kembali. Tetapi seringkali anak di awal sudah menarik diri. Dia merasa, saya tidak mampu pelajaran ini. Jadi problemnya bukan tidak mampu, tapi problemnya adalah pisaunya tumpul yang harus terus-menerus dipakai sehingga setelah sekian waktu akhirnya pisau itu akan tajam dan bisa dipakai dengan baik. Sebenarnya tidak ada anak itu yang pandai secara umum dan tidak ada anak yang tidak pandai secara umum. Seseorang yang pandai atau seorang anak yang pandai itu diakibatkan oleh karena dia sudah berlama-lama di sana. Saya berikan contoh. Guru matematika itu pandai. Mengapa? Karena waktu SMP dia suka matematika, belajar matematikanya dengan waktu yang lama. Saat dia di SMA, dia suka matematika, dia belajar lama untuk matematika. Kemudian dia kuliah matematika. 4 tahun sampai 5 tahun dia kuliah matematika. Artinya sekian ribu jam, sekian ratus, mungkin sekian ribu jam yang dia gunakan berlama-lama di pelajaran itu sehingga dia mampu, sehingga dia punya expert, punya keahlian, pisaunya tajam. Jadi sebetulnya dia bukan pandai, tetapi sudah ada upaya sedemikian lama di tempat itu. Dia minat, dia berlama-lama di sana, akhirnya pisaunya menjadi tajam.
dia mampu materi itu, dia menyukai pelajaran itu, dan akhirnya mungkin dia bekerja untuk hal-hal itu. Nah, semua orang seperti ini. Mayoritas seperti itu. Ada mungkin orang-orang jenius, orang-orang yang punya IQ yang tinggi, tetapi itu exception, perkecualian dan jarang. Secara umum bahwa manusia itu memiliki kemampuan karena dia berlama-lama di sana, dia menyukai sesuatu, kemudian dia explore waktunya di sana, sekian ratus jam, sekian ribu jam, dan akhirnya dia expert. Ini yang kedua. Jadi yang pertama, seringkali karena dia bukan bakat minat dia, dan yang kedua karena dia sudah lama tidak digunakan, lalu digunakan, sehingga pisaunya tumpul. Lalu apa yang mesti kita lakukan kepada anak-anak kita, bahkan mungkin kepada diri kita sendiri? Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu membuat sesuatu itu menarik buat kita. Kita punya interesting, kita punya ketertarikan kepada sesuatu itu. Saat sesuatu itu menarik, maka biasanya kita ingin mengetahui itu. Saat ada sebuah kejadian, misalnya kecelakaan, karena kalau kita tertarik terhadap itu, kita akan mengetahui itu, kita ingin tahu itu. Kalau ada sesuatu barang kita tertarik, mungkin kita ingin memiliki, kita ingin membeli. Bahkan mungkin kita saving, kita nabung untuk membeli sesuatu itu. Pertama, supaya kita tidak malas, kita perlu tertarik terhadap sesuatu itu. Ketertarikan itu mendorong, memotivasi. Motivasi itu dari kata motif, movere, mendorong. Artinya apa? Saat ada sesuatu itu saat sesuatu itu menarik buat kita, maka kita akan terdorong. Dorongan itu dua memang. Yang pertama intrinsik dari dalam, yang kedua adalah ekstrinsik dari luar. Sesuatu itu dibuat menarik sehingga kita tertarik, atau kita berpikir bahwa sesuatu itu bermanfaat buat saya sehingga kita akan tertarik. Kita akan mengarah ke sana. Ini yang penting dilakukan. Artinya apa? Buat sesuatu itu menarik. Kalau tidak bisa, mungkin karena tidak tahu ataupun yang lain, cari apa manfaatnya buatku. Dalam beberapa literatur dikatakan ambak, apa manfaatnya buatku. Kalau sesuatu itu kita tahu manfaatnya buat kita, maka kita akan tertarik, dan saat tertarik maka kita akan terdorong, termotivasi untuk mengetahui, untuk memiliki, untuk paham terhadap sesuatu itu. Bagaimana caranya sesuatu itu bermanfaat dan kita tahu itu bermanfaat? Yang pertama mestinya gurunya. Gurunya mestinya atau orang tua mestinya memberitahu kepada anak-anak, matematika itu penting, sejarah itu penting, PPKN itu penting, dan itu bermanfaat buat kehidupan kita. Kita perlu beritahu anak-anak itu. Kalau anak-anak itu merasa paham, terinternalisasi bahwa itu bermanfaat, maka dia akan tertarik. Oleh karena itu perlu materi-materi itu diberikan di awal-awal, terutamanya bukan langsung materi tapi sejarahnya misalnya, atau hal-hal yang berguna. Saya punya contoh yang pernah saya ceritakan juga, bahwa saya pernah mengajari anak saya yang umur masih kelas 5 SD tentang fisika. Di buku itu diceritakan bahwa tentang pemuaian. Di buku itu diceritakan bahwa kalau ada 2 gelas yang menempel, yang biasanya di rumah kita sering menemui itu, ada 2 gelas kalau ditaruh itu menempel dan ditarik itu sulit. Bagaimana cara melepaskan ini supaya mudah? Kalau ditarik bisa pecah dan lain-lain. Ternyata panaskan bawahnya. Ambil air panas sedikit, taruh di satu tempat, kemudian gelas itu ditaruh 1 menit sampai kemudian ditarik, langsung lepas. Ini menarik, ini sangat bermanfaat. Teori pemuaian yang langsung manfaatnya di kehidupan jelas. Saya pun saat mengajari itu dan saya melihat buku anak saya sampai sekarang masih ingat. Kenapa? Karena itu sangat bermanfaat dan saya ceritakan ke istri saya untuk dipakai di rumah. Artinya apa? Anak-anak perlu diberitahu hal-hal yang bermanfaat buat dia.
Tidak sekedar langsung teori-teori, tidak sekedar langsung bagaimana rumus-rumus dan lain sebagainya. Trigger untuk supaya dia tertarik itu sangat penting. Lalu bagaimana cara melakukan itu untuk anak-anak maupun untuk kita adalah tantanglah diri kita untuk melakukan sesuatu. Teori psikologi ada 2 secara garis besar. Yang pertama adalah teorinya Freud, yang kemudian teorinya Adler. Freud mengatakan bahwa kita seperti ini karena pengalaman-pengalaman sebelumnya. Karena pengalaman sebelumnya maka saya seperti ini. Maka saya berperilaku seperti ini. Sementara teori yang lebih optimis mengatakan bahwa tujuan ke depan yang ingin saya raih yang menyebabkan saya berperilaku seperti ini. Nah, ini menarik. Kalau kita menempatkan tujuan ke depan, misalnya karena itu bermanfaat buat saya, maka saya ingin raih itu, maka kita akan berperilaku mengarah ke sana. Oleh karena itu kita perlu, diri kita, sekalipun sudah dewasa ataupun anak-anak kita, perlu kita buatkan semacam jadwal tantangan buat diri sendiri. Janji buat diri sendiri. Itu. Misalnya apa? Misalnya mereka punya target-target tertentu yang sederhana saja. Misalnya harus membaca buku 1 minggu sekian halaman. Atau apa mungkin menghafal vocab bahasa Inggris 1 hari 3 atau 4 kata. Tapi itu ditantang untuk dilakukan terus-menerus. Bayangkan kalau itu kita lakukan sederhananya saja 4 vocab 4 kata per hari dan itu dilakukan selama 1 tahun, maka berapa jumlahnya? Gitu. 360 kali 4 1.200 ditambah 240 sekitar 1.500. Oke, kita mungkin nganggap bahwa ya itu kita lakukan tetapi itu akan hilang. Oke, hilang. 1.500 hilang. Anggap saja yang hafal cuma 20%. Maka tinggal berapa? 1.500, 20%-nya ada 300 kata. Berarti ada 300 kata yang dihafal. Mungkin kita ngomong, bicara itu mudah. Ya memang. Itulah tantangannya. Itulah tujuan ke depan ditempel, dicanangkan, lalu kita motivasi diri kita untuk mengerjakan itu. Janji yang paling mudah adalah janji yang kita berikan kepada diri kita. Dan janji yang paling sulit untuk ditaati, ditepati adalah janji kepada diri kita sendiri. Mengapa? Karena saat kita janji kepada diri kita sendiri dan itu kita langgar, tidak ada yang protes. Tidak ada yang marah-marah kepada kita. Oleh karena itu janji yang paling mudah, saya ulangi, adalah janji kepada diri sendiri. Dan janji yang paling sulit yang kita bisa kerjakan, yang kita bisa tepati adalah janji kepada diri sendiri. Oleh karena itu, kita perlu janji kepada diri sendiri. Saya akan melakukan ini, dan ini. Tidak usah banyak-banyak, 2 dan 3. Anak-anak kita pun perlu kita ajari itu. Sejak dini. Lalu kita paksakan itu kita lakukan. Ingat, kebiasaan itu adalah perilaku yang diulang-ulang. Sehingga kebiasaan itu semacam gravitasi akan menarik kita untuk melakukan lagi. Jadi kebiasaan itu adalah gravitasi. Kebiasaan itu akan menarik kita untuk berperilaku seperti itu lagi. Saat kita ingin melepaskan sesuatu dari gravitasi kita, dari kebiasaan kita, maka kita ada effort, kita harus ada usaha. Kalau kita pernah tahu bagaimana pesawat ulang-alik itu diluncurkan, saat di awal pesawat ulang-alik itu dibawa sama pesawat yang lain ke ketinggian sedemikian rupa, hampir lepas dari atmosfer bumi. Saat mendekati atmosfer bumi, batas atmosfer bumi, maka dia dengan dorongan tertentu untuk lepas. Begitu lepas, maka dia akan lepas dari gravitasi. Sama dengan kebiasaan kita. Menurut teori Islam mengatakan bahwa kebiasaan itu kita perlu lakukan selama 40 hari. Setelah 40 hari kita lakukan, maka kita akan keluar dari kebiasaan kita sebelumnya dan kita punya kebiasaan yang baru. Menurut teori-teori barat,
21, ada yang ngomong 23 hari. Artinya apa? Setelah kita melakukan sesuatu selama 23 hari atau 21 hari atau sebagian mengatakan 40 hari, maka kita punya kebiasaan tertentu. Saat kita menghafal vocab per hari 4 itu mungkin saat 5, 10 hari, 15 hari malas, hilang. Tetapi saat itu kita lakukan setelah 40 hari maka kita akan terbiasa. Kebiasaan itu menjadi malaka, menjadi terinternalisasi dalam diri kita sehingga kita terbiasa seperti itu. Sama dengan tadi, pisau kita tumpul, maka kita perlu belajar. Belajar malas karena memang masih tidak suka. Pisau kita tumpul. Sesuatu itu belum menarik kita, belum menunjukkan kelezatannya, belum menunjukkan manfaatnya buat kita, dan kita karena tumpul juga makin tidak suka. Tetapi saat itu kita lakukan dengan tadi kita paksakan selama 40 hari atau 23 hari atau 21 hari. Setelah itu kita lakukan 1, 2 terus kita paksakan, maka lepas dari itu kebiasaan kita yang malas tadi, kebiasaan kita yang tidak mau belajar lagi itu akan lepas dan kita punya kebiasaan yang baru. Ini cara melepaskan diri terhadap kebiasaan kita. Mungkin itu yang perlu kita lakukan. Intinya adalah kembali bahwa anak malas belajar itu secara umum tidak ada anak yang malas belajar. Ada anak malas belajar di tempat tertentu itu karena 2 hal. Yang pertama, bukan bakat minat dia. Yang kedua adalah dia malas belajar karena pisaunya tumpul sehingga tidak menarik. Oleh karena itu perlu dibuat menarik. Bagaimana membuat ambak, apa manfaatnya buatku, membuat itu menarik sehingga anak-anak atau kita sendiri terdorong, termotivasi untuk meraih itu, untuk menginginkan itu, untuk memiliki itu. Caranya tantang diri kita, buat tantangan-tantangan sehingga dengan tantangan itu kita akan berperilaku ke sana. Teori psikologi Adler mengatakan saya berperilaku seperti ini karena tujuan yang sudah saya tanamkan, bukan psikologinya Freud yang mengatakan bahwa saya berperilaku seperti ini karena pengalaman-pengalaman sebelumnya. Saya pikir itu mungkin diskusi kita pada kesempatan kali ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang tua dan juga siswa tentang bagaimana kita memotivasi diri kita atau anak kita atau siswa kita sehingga dia tidak malas belajar. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di komentar dan mungkin akan kita bahas di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.